Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua tanpa terkecuali. Tetap ya, semoga kita diberi umur panjang serta pintu rezeki kita dibuka selebar-lebarnya. Amin. Mantap jiwa ya. Percuma kita menjadi orang kaya tapi umur kita pendek. Lebih baik kita berdoa ya kan, supaya umur kita diperpanjang serta pintu rezeki kita dibuka selebar-lebarnya. Otomatis apa? Ketika doa kita terijabah teman-teman ya, umur kita diberi umur panjang serta rezeki kita selalu mengalir. Mantap jiwa ya kan. Oke, jadi tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk memantau cryptocurrency, yang dimana di kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini terjadi yang namanya kepanikan juga teman-teman ya. Mungkin sebagian orang sudah panik selling juga, sebagian orang masih dalam kondisi bimbang nih antara mau jual atau mau bertahan ya, karena memang rumor ini cukup membuat gelisah ya kan. Tapi di sini ada jawaban yang mungkin cukup masuk logika untuk menenangkan holdernya, yaitu tentang XRP teman-teman kali ini ya. Kita lihat dulu untuk real chartnya. Nah, ini adalah real chart daripada XRP ya teman-teman. Ini coretan-coretan saya yang udah cukup beberapa waktu yang lalu ya, belum saya rubah-rubah karena saya memang sedang menunggu area-area yang dimana jika XRP ini turun teman-teman ya, saya memasang jaring-jaring di area yang saya marking ini. Dua marking ini saya pasang jaring juga teman-teman ya. Berharap sih, kalau saya berharap ya XRP turun dulu nih sampai kepala 33 ya. Kalau kita berbicara XRP udah nggak perlu ragu sih, kalau saya pribadi nggak ragu teman-teman. Use case-nya udah sangat-sangat jelas dan mantap jiwa ya, dimana tujuannya adalah untuk merangkul sistem perbankan agar XRP ini digunakan sebagai metode atau alat pembayaran lintas batas. Dan itu pun sangat-sangat menarik ya untuk masa depan suatu aset XRP ini teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat teman-teman, per video ini dibuat udah ada yang namanya bearish engulfing ya kan. Ini tapi belum closing teman-teman ya. Satu candle besar merah ini ya. Ini terjadi kepanikan penjualan juga teman-teman. Kalau dia mau turun ya nggak masalah, turun aja ya, saya siap menampung gitu ya kan. Kalau saya pribadi nggak panik teman-teman. Malah saya senang ketika harga XRP ini bisa turun dulu gitu kan. Nah, tapi kalau dia naik ya nggak apa-apa ya, saya juga senang karena kita juga dapat cuan gitu. Oke. Terpantau di candle harian ya, masih ya bisa dikatakan ini masih di area konsolidasi ya teman-teman, karena dia masih tertahan di area supportnya. Nah, ini adalah support teman-teman, yang dimana beberapa kali dia tersentuh dan dipantulkan kembali ke atas ya. Dan di atas ini yang garis merah ini adalah area resisten teman-teman, karena di sini beberapa kali tersentuh ya kan. Oke ya. Dan kalau kita berbicara area demand ya, di sini teman-teman ya, area demand ini adalah area demand yang dimana di sini ada konsolidasi sedikit ya teman-teman, habis itu kebanting ke bawah. Dan di sini juga ini area supply, sorry, ini area demand ya, yang dimana di sini terjadi lonjakan harga yang cukup impulsif, yang cukup luar biasa ya kan. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, masih kuat trennya, tren konsolidasi sih kali ini ya, belum terlihat sangat jelas ya. Habis membuat fake out, dia naik kembali, dan semoga saja jaring-jaring saya kesentuh ya, ketika memang yang dianalisi oleh si Chow ya, bahwasanya dolar ini sedang membentuk yang namanya dead cross teman-teman. Ketika dolar menguat ya tidak menutup kemungkinan ya XRP juga akan menurun nih, akan melemah juga harganya, karena kemungkinan besar altcoin juga masih tercekik juga karena masih persentasi terlalu tingginya Bitcoin dominance. Oke. Jadi di sini sebabnya apa sih kok sampai terbentuk satu candle yang cukup besar, yang cukup panjang yang menunjukkan bearish engulfing. Di sini terjadi suatu rumor teman-teman ya, yang dimana rumor tersebut, Ripple ini ya, bukan rumor, memang bener ya kan, Ripple ini mengirim jutaan XRP ke Bitstamp lagi. Nah, ini kemungkinan alasannya. Oke, jadi secara logika, secara nalar teman-teman, ketika ada pengiriman ke bursa itu kan berarti penjualan ya kan. Nah, berarti penjualan, tapi di sini ada alasan yang mungkin ini cukup masuk akal juga ya, cukup masuk akal. Mungkin ini bisa menenangkan teman-teman semua agar tidak terjadi panic selling atau kepanikan dalam mempertahankan aset kalian. Nah, raksasa blockchain Ripple terus memindahkan puluhan juta XRP ke bursa Bitstamp. Oke, nah jadi di sini pelacak cryptocurrency Wells Art membagikan data tentang transfer XRP
besar lainnya dilakukan oleh dompet yang terhubung dengan Ripple seperti yang telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Dalam 2 bulan terakhir, jutaan SRP ini ditransfer ke bursa Bitstamp. Transfer tersebut berisi sekitar 28,6 juta SRP atau senilai dengan 14,7 juta US dollar. Meskipun Ripple di Kakron ya tampaknya menjual puluhan juta token SRP, ada kemungkinan penjelasan lain. Nah, jadi kalau kita mengacu menggunakan logika ya, mungkin nih Ripple nih ngejual nih teman-teman seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari candlenya nggak terlihat candle yang langsung plus turun ke bawah ya. Kemungkinan besar candle yang terbentuk bearish engulfing tadi adalah kepanikan para retail karena ada isu yang seperti ini. Oke. Jadi di sini Bitstamp adalah salah satu koridor ya, koridor ODL atau likuiditas sesuai permintaan. Ripple ODL adalah teknologi yang membantu perusahaan mentransfer dana dalam jumlah besar dari jarak berapapun menggunakan SRP. Dan pertukaran kripto baru-baru ini Ripple mulai mengubah nama ODL menjadi layanan pembayaran Ripple karena tidak terdengar rumit bagi pengguna amatir teknologi. Oke ya. Jadi di sini dijelaskan juga ada pertukaran kripto lain yang beroperasi sebagai platform pembayaran Ripple selain Bitstamp seperti Bitsto ya, Bitso di Meksiko dan Coinspira di Filipina. SRP dalam jumlah besar diperlukan untuk menjaga koridor ODL ini telah berjalan. Itulah sebabnya ada kemungkinan Ripple mentransfer potongan SRP dalam jumlah besar ke Bitstamp karena alasan ini ya, untuk menjaga ODL ini teman-teman ya, agar tetap aman lah ketika ada transaksi yang cukup besar nantinya gitu ya, kayak apa ya, kayak likuiditas gitu teman-teman ya. Jadi memang ini sudah berkolaborasi atau bekerja sama dengan Ripple ya, platform-platform ini seperti Bitstamp, ada Bitsto dan Coinspira. Jadi ketika ada Ripple ya, ada perusahaan Ripple ini mengirim ke Bitstamp, ke Bitso dan ke Coinspira teman-teman ya. Ini kemungkinan besar ya untuk mengisi ODL-nya gitu teman-teman. Tapi kalau pengirimannya ke Coinbase, ke Binance ya, ke Kraken dan sebagainya, mungkin di sini perlu kita antisipasi, mungkin ini akan terjadi yang namanya penjualan. Ingat, yang perlu kalian ketahui ya, Ripple ini masih ngelok sekitar 45 miliar atau 50 miliar ya, sekitar itulah, antara 40 sampai 50 something ya, di escrow teman-teman dalam bentuk SRP ya, dan itu dirilis setiap bulannya sebesar 1 billion. Oke. Nah 1 billion tersebut itu kalau nggak dijual teman-teman maka akan dikirim lagi ke wallet escrow atau ke dompet escrow untuk di lock kembali seperti itu. Tapi rutin setiap bulan dia ngerilis 1 billion gitu teman-teman ya. Nah, mungkin ini bisa menjawab suatu kepanikan teman-teman ya, ketika memang ada pengiriman ketiga platform pertukaran ini mungkin hanya untuk mengisi ODL-nya agar tidak kekeringan gitu teman-teman ya, karena memang diharuskan ketika ada permintaan transaksi yang cukup besar ya, memang ODL ini harus tebel juga gitu kan. Nah, inilah kenapa SRP ini atau Ripple ini ngirim dalam jumlah besar ke ODL. Nah, kalau kita berbicara penjualan teman-teman, ketika 28 ini terjual ya kan, 28,6 juta ini terjual gitu teman-teman, maka di sini akan terbentuk candle yang cukup panjang, lebih panjang daripada candle yang kita lihat tadi teman-teman, seperti itu. Atau menjualnya secara bertahap juga bisa. Tapi kemungkinan besar menurut penjelasan ini mungkin untuk mengisi ya teman-teman,